Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi nih teman-teman, roti goreng isi ayam. Untuk cara buatnya super mudah dan ini rasanya enak banget, apalagi untuk isiannya ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama kita buat isiannya terlebih dahulu, dan untuk bumbunya sudah saya siapkan ada cabai merah, lalu bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga di sini juga ada kemiri ya teman-teman. Lalu kemudian di sini untuk bumbunya akan kita haluskan supaya lebih cepat. Di sini akan saya haluskan menggunakan chopper aja ya teman-teman. Nah, ini tambahkan sedikit air, lalu kemudian kita chopper. Nah, ini dia untuk bumbunya sudah halus ya teman-teman. Langsung aja kita akan tumis. Di sini siapkan wajan, lalu kemudian beri sedikit minyak dan kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Ini kita masak hingga matang dan wangi ya teman-teman. Tambahkan 3 lembar daun jeruk, lalu kemudian ini kita aduk-aduk lagi dan kita masak hingga harum. Nah, jika sudah menyusut untuk airnya dan ini untuk bumbunya sudah matang, lalu kemudian masukkan sedikit air. Ini airnya aku ambil dari chopper tadi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, lalu kemudian 1 sendok teh kaldu ayam dan 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini bumbunya sudah wangi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini akan kita masukkan ayamnya, dan ayamnya sebelumnya ini sudah saya rebus dan sudah saya chopper ya teman-teman. Lalu kemudian selanjutnya ini kita langsung aja masukkan ke dalam bumbunya. Untuk ayamnya beratnya kurang lebih sekitar 400 gram bagian dada ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga sudah saya parut kasar. Untuk wortelnya kurang lebih sekitar 300 gram, dan sebelumnya juga sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Langsung aja ini kita masukkan. Nah, jika sudah, lalu kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Supaya ayam, wortel, dan bumbunya ini meresap, kita tambahkan sedikit air. Ini untuk airnya cukupnya aja. Lalu kemudian ini kita aduk-aduk dan kita masak hingga airnya menyusut. Nah, ini dia jika airnya sudah menyusut, untuk wortel dan ayamnya sudah enak dan matang. Lalu kemudian masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Lalu kemudian ini kita masukkan yang terakhir ya teman-teman, supaya tampilannya masih tetap hijau di saat matang. Nah, jangan lupa diaduk-aduk sebentar. Nah, ini dia untuk isiannya sudah ready. Langsung aja diangkat dan ini kita tuang ke dalam piring. Nah, sembari menunggu isiannya dingin, kita langsung aja buat untuk rotinya. Siapkan 2 butir kuning telur, kita masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian untuk si telurnya ini kita aduk sebentar. Nah, jika sudah, tambahkan 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh ragi instan, lalu kemudian 250 ml susu cair. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk si susu cairnya ini hangat ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini dia teman-teman, sudah 10 menit. Untuk raginya ini masih bagus dan aktif ya teman-teman, karena ada buih dan busanya. Aduk-aduk sebentar, lalu kemudian kita masukkan ke dalam 500 gram tepung terigu. Lalu kemudian ini kita aduk menggunakan sendok terlebih dahulu. Karena adonannya tambah berat, di sini langsung aja kita uleni menggunakan tangan. Nah, ini kita uleni hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian di sini akan saya masukkan 80 gram margarin. Lanjut, ini kita adon atau kita uleni hingga tercampur rata dan sedikit kalis ya teman-teman. Untuk adonannya tidak perlu kalis elastis ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Nah, kayak gini aja sudah cukup ya teman-teman. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih sekitar 40 menit. Nah, ini dia sudah 40 menit, kita kempiskan adonannya. Nah, ini kita ulen sebentar. Selanjutnya untuk adonannya kita pindahkan di atas alas kerja ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita bagi-bagi. Nah, untuk perbagiannya ini 40 gram beratnya ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya ini kita timbang untuk adonannya 40 gram ya teman-teman untuk beratnya. Dan untuk satu resep ini kurang lebih sekitar menghasilkan 46 pieces roti. Nah, jika sudah ditimbang, kita bagi-bagi seperti ini. Jika sudah selesai, ini kita tutup ya teman-teman, supaya untuk rotinya tidak kering. Kita ambil yang bagian pertama dulu, kita timbang ya teman-teman. Nah, ini dipipihkan aja seperti ini.
Nah, jika sudah pipih, langsung aja ini kita isi dengan isian yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Saya isi kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Nah, jika sudah ditutup seperti ini, lalu kemudian dirapatkan ya teman-teman. Untuk bagian pinggirannya, pastikan tidak ada yang terbuka. Nah, ini dia kurang lebihnya hasil jadinya seperti ini. Di sini juga sudah saya siapkan tepung panir dan tepung terigu yang saya cairkan ya teman-teman. Kemudian ambil satu roti. Ini roti pertama yang saya isi ya teman-teman. Lalu kemudian kita celupkan ke dalam tepung basah. Nah, jika sudah lanjut, ini kita masukkan ke dalam tepung panir. Nah, kayak gini ya teman-teman. Seperti ini untuk hasil jadinya ya teman-teman. Dan ini dia sudah selesai saya buat semua. Untuk videonya saya percepat aja ya teman-teman. Ini selanjutnya akan kita goreng. Dan di sini untuk minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Langsung aja kita masukkan rotinya. Nah, ini kita goreng kuning kecoklatan, nggak perlu terlalu gosong ya teman-teman. Nah, ini kita goreng 1 kali balik saja supaya tidak banyak menyerap minyak. Dan ini untuk rotinya sudah matang, sudah kuning kecoklatan. Lanjut, ini kita angkat dan kita tiriskan minyaknya ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, sudah saya goreng semuanya. Selanjutnya, ini jika dikemas menggunakan plastik OPP ukurannya 12 x 12 cm ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri 2.500, itu sudah untung banyak ya teman-teman. Dan ini kita tinggal tambahkan stiker thank you. Dan saatnya kita coba ya teman-teman. Ini untuk rotinya lembut banget, empuk. Dan sekarang saatnya dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, pedes, gurih, enak banget untuk isiannya. Dan rotinya beneran ini empuk. Ini cocok banget untuk dijualan ya teman-teman. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kroket. Ini bisa jadi untuk ide jualan ya teman-teman. Untuk rasanya enak banget, buatnya mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan 1 kg kentang. Ini sudah saya potong-potong dan cuci bersih ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini kita akan kukus. Ini untuk panci kukusannya sudah panas, langsung aja kentangnya dimasukkan. Kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang dan empuk. Nah, ini dia sudah 30 menit teman-teman. Kita coba cek. Ini kentangnya udah matang dan empuk ya teman-teman. Langsung aja kentangnya diangkat. Selagi masih panas, ini untuk kentangnya saya akan chopper. Boleh banget teman-teman ditumbuk jika tidak ada chopper atau blender ya teman-teman. Ini kita chopper hingga halus. Nah, jika sudah halus, langsung aja ini kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dituang semuanya ke dalam wadah. Karena chopper saya kecil, ini saya choppernya bertahap dan ini sudah selesai ya teman-teman. Saya persingkat aja. Selanjutnya saya akan buat isiannya, siapkan pan, lalu kemudian masukkan 250 ml susu cair, 75 gram margarin. Nah, ini kemudian selanjutnya kita masak hingga margarinnya meleleh. Ini dia jika sudah margarinnya meleleh, masukkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu kemudian 1 sendok teh garam. Ini kita aduk. Nah, ini kita tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, lalu kemudian masukkan 200 gram tepung terigu, kemudian aduk lagi. Ini aduknya agak sedikit cepat ya teman-teman supaya tercampur rata. Ini kita menggunakan api yang kecil aja, kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini sudah membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tercampur rata dan matang. Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada kentang halusnya tadi ya teman-teman. Nah, ini kita aduk mumpung masih panas hingga tercampur rata. Karena ini masih panas, saya aduk menggunakan spatula terlebih dahulu ya teman-teman. Supaya lebih cepat tercampur ratanya, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Ini kita aduk atau kita uleni hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita buat isiannya. Siapkan pan, tuangkan minyak sedikit. Kemudian masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, ini kita masak, kita tunggu hingga bawang putihnya harum. Jika bawang putihnya sudah harum, kemudian masukkan 400 gram wortel yang sudah diparut ya teman-teman. Boleh juga dipotong-potong, kalau saya ini diparut aja supaya lebih cepat. Nah, ini kita masak hingga wortelnya layu.
Nah, jika wortelnya sudah layu, lalu kemudian masukkan 10 butir bakso. Nah, ini untuk baksonya yang ukurannya sedang ya teman-teman. Boleh juga diganti dengan ayam, tapi untuk ayamnya direbus terlebih dahulu. Nah, ini kemudian masukkan air, kita aduk-aduk. Ini kita masak hingga wortelnya dan baksonya matang. Ini dia untuk wortelnya sudah matang ya teman-teman, dan untuk airnya juga sudah menyusut. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk gula pasirnya ini 2 sendok teh. Kemudian ini aduk dan kita icip rasanya ya teman-teman. Dan jika sudah enak, yang terakhir ini kita masukkan daun bawang. Untuk daun bawangnya ini kurang lebih sekitar 2 batang. Kemudian ini kita aduk hingga daun bawangnya layu. Nah, ini dia untuk daun bawangnya sudah layu ya teman-teman. Selanjutnya angkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Ini kita tunggu hingga dingin sebelum kita isi ke dalam adonan kentangnya ya teman-teman. Dan selanjutnya ini sudah saya siapkan semuanya, untuk adonannya juga sudah siap dan isiannya juga sudah dingin. Langsung aja ini kita ambil sedikit adonan kentangnya. Ini saya timbang kurang lebih sekitar 50 gram. Selanjutnya ini kita isi menggunakan isian. Untuk isiannya kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Dan ini kita tutup rapat-rapat, lalu kemudian ini kita pulung dan kita haluskan untuk bagian luarnya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Dan ini kita lanjut lagi, kita ambil sedikit adonan kurang lebih sekitar 50 gram, pipihkan, lalu kemudian isi menggunakan isian sebanyak 1 sendok teh, dan ini kemudian kita rapatkan. Nah, jika sudah benar-benar rapat seperti ini, lalu kemudian ini kita bulatkan. Dan ini saya persingkat aja videonya dan sudah selesai semuanya ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah saya siapkan untuk lumurannya putih telur. Lalu kita ambil 1 buah kroketnya dan kita celupkan ke dalam putih telur. Nah, jika sudah langsung aja kita masukkan ke dalam tepung panir. Nah, kayak gini ya teman-teman, ini kita balurkan kayak gini. Nah, jika sudah lanjut aja ini kita lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini bisa di frozen ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam lemari es dan ini kita tunggu kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, jika sudah 1 jam, ini langsung aja bisa digoreng ya teman-teman. Dan ini untuk minyaknya sudah panas, langsung aja ini kita masukkan untuk kroketnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja karena ini cepat matang ya teman-teman. Ini kita goreng hingga kuning kecoklatan. Ini dia untuk kroketnya sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan minyaknya. Nah, ini dia teman-teman, untuk kroketnya sudah hangat ya teman-teman, dan ini sudah saya kemas ke dalam kertas kue. Dan ini jangan lupa dikasih sabit supaya tampilannya lebih cantik. Ini bisa kita kemas ke dalam plastik OPP. Dan ini saya akan tunjukkan ya teman-teman untuk bagian dalamnya. Wow, ini beneran lembut banget teman-teman, empuk. Dan untuk tampilannya cantik ya teman-teman. Dan ini super wangi. Saya akan cobain nih teman-teman. Bismillah. Ini beneran enak banget, creamy, kentangnya itu berasa, dan untuk isiannya ini beneran enak banget. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat risol pizza. Ini varian baru ya teman-teman, dan ini juga lagi viral. Dan untuk rasanya beneran enak banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini akan kita buat isiannya terlebih dahulu. Saya sudah siapkan 8 buah sosis. Ini kita bagi 2, lalu kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita potong semuanya untuk sosisnya, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 4 siung bawang putih, ini kita geprek terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ini kita cincang halus, atau kita potong-potong halus kayak gini ya teman-teman. Ini udah selesai dipotong, kemudian selanjutnya ini kita akan tumis. Siapkan pan, lalu kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Ini saya pakai margarin supaya lebih wangi ya. Kemudian kita masukkan bawang putih yang tadi sudah kita potong-potong. Ini kita tumis hingga harum. Jika sudah harum, lalu kemudian ini kita masukkan sosisnya. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk. Kita masak hingga matang sosisnya ya teman-teman. Nah, ini untuk sosisnya sudah wangi smoky banget ya teman-teman. Kemudian masukkan 250 gram saus bolognese. Ini kemudian kita aduk-aduk kembali, kita masak hingga semua tercampur rata. Ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tambahkan 50 ml susu cair, 100 gram keju cheddar parut.
kemudian setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, kemudian ini kita masak, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini beneran wangi banget teman-teman, dan ini sudah matang ya. Selanjutnya kita angkat dan kita sisihkan. Selanjutnya kita akan buat kulitnya. Masukkan 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung kanji, kemudian setengah sendok teh garam, lalu 1 butir telur utuh. Kemudian di sini saya gunakan susu cair 650 ml ya teman-teman. Boleh diganti menggunakan air biasa ya. Nah, ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Untuk susunya ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk ya. Ini dia adonannya sudah halus ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan susunya atau sisa susunya. Ini kita aduk lagi. Nah, jika sudah halus seperti ini, lalu kemudian masukkan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata ya. Ini dia untuk adonan kulitnya sudah tercampur rata semuanya. Selanjutnya ini akan saya saring. Saring kita pastikan tidak ada bahan atau tepung yang bergerindil ya teman-teman. Nah, ini dia untuk adonan kulitnya sudah halus ya teman-teman, dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita cetak. Dan di sini untuk teflonnya sudah saya panaskan. Ini saya gunakan ukuran 20 cm. Kita ambil 1 centong sayur adonan ya teman-teman. Kemudian ini kita putar-putar seperti ini. Kita masak dan kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Nah, jika sudah lepas, lalu kemudian ini kita taruh di atas piring. Nah, ini kita lakukan lagi hingga semuanya selesai ya teman-teman. Ini dia hasil kulitnya, sudah saya buat semuanya ya teman-teman, kurang lebih sekitar 23 lembar, dan ini beneran cantik banget untuk hasil kulitnya ya teman-teman. Lentur, tidak mudah sobek walaupun sudah dingin, ini beneran bagus banget. Selanjutnya kita akan isi, siapkan kulitnya untuk bagian halusnya di atas, dan ini kita ambil 1 sendok makan atau 2 sendok teh isiannya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh keju parut. Nah, ini langsung aja ditutup dan kita lipat seperti ini ya teman-teman. Dan ini ngomong-ngomong, tangan saya sudah saya cuci bersih menggunakan sabun ya teman-teman. Nah, ini dia hasil jadinya seperti ini. Cantik ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan lagi hingga semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, sudah kita lipat semuanya ya teman-teman, dan ini sebagian. Lalu kemudian selanjutnya kita buat lumuran tepung basahnya. Siapkan 100 gram tepung terigu, lalu kemudian tambahkan sedikit air. Nah, ini untuk airnya dikira-kira aja ya teman-teman. Ini kita masukkan secara bertahap, lalu kemudian diaduk. Dan untuk hasil jadinya seperti ini ya teman-teman, agak sedikit kental. Nah, di sini saya juga sudah siapkan semuanya. Kita ambil risolnya, kita masukkan ke lumuran tepung basahnya ya teman-teman. Kemudian baru kita masukkan ke tepung panir. Nah, ini kita baluri tepung panir hingga semua tertutup tepung panir ya teman-teman, kayak gini, sedikit ditekan-tekan. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya ini kita sisihkan ya teman-teman, kita taruh di dalam wadah atau di atas wadah yang berbeda. Nah, ini kita lanjut, kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kita sudah lumuri dengan tepung panir semuanya. Selanjutnya ini akan saya tutup rapat-rapat dan kita akan diamkan di dalam lemari es kurang lebih sekitar 1 jam, supaya nanti di saat kita goreng lebih kokoh dan cantik. Ini dia sudah saya diamkan sekitar 1 jam ya teman-teman dalam lemari es, dan ini akan kita goreng. Ini juga bisa stok frozen ya teman-teman. Dan di sini untuk minyaknya juga sudah saya siapkan, dan ini sudah panas ya teman-teman. Langsung aja kita ambil dan kita masukkan risolnya. Risolnya kita goreng hingga kuning kecoklatan, dan kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Ini dia sudah kuning kecoklatan ya teman-teman, langsung aja diangkat. Ini kita tiriskan minyaknya. Nah, ini dia ya teman-teman, aku tidak goreng semuanya. Untuk sebagian aku gunakan untuk stok frozen ya teman-teman. Dan ini dia untuk tampilannya, ini beneran cantik banget ya teman-teman. Dan kita akan buka dan kita akan lihat bagian dalamnya. Wow, ini beneran teman-teman, wangi banget teman-teman. Yang tidak suka mayo, ini aku rekomendasikan risol pizza kayak gini sih, beneran enak banget teman-teman. Nah, ini aku akan cobain ya teman-teman, bismillah. Ini enak banget teman-teman. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat lumpia dadar. Nah, ini bahannya super simple ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.
Nah, di sini untuk yang pertama ada kubis atau kol. Ini untuk ukuran 150 gram dan sudah saya potong tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya untuk wortelnya ada 2 buah ya teman-teman. Ini dipotong dadu kecil-kecil, lalu kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada daun bawang dan seledri. Ini untuk daun bawang dan seledrinya 1 batang saja, lalu kemudian iris tipis-tipis dan ini sisihkan. Kemudian selanjutnya ada 5 butir telur utuh. Lalu kemudian kita akan mencampurkan semua bahan ya teman-teman. Ada kol atau kubis yang tadi sudah kita siapkan. Lalu kemudian ada wortel kita juga masukkan. Selanjutnya daun bawang dan seledri kita juga masukkan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu kemudian di sini 1 sendok teh kurang lebih saus tiram ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka pedas boleh ditambahkan irisan cabai rawit ya. Kemudian ini semua bahan kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata ini akan kita dadar. Siapkan wajan atau penggorengan, lalu kemudian di sini saya ambil 1,5 centong sayur ya teman-teman, atau 2 sendok makan untuk ukuran sendok makan. Nah, ini diratakan setipis mungkin ya teman-teman. Nah, ini kita goreng atau kita masak hingga benar-benar matang atau kuning kecoklatan seperti ini. Nah, jika sudah lalu kemudian diangkat, kita oles minyak lagi, lalu kemudian ini kita dadar lagi. Nah, seperti ini terus ya teman-teman. Ini kita lakukan lagi hingga semua telur dadarnya selesai kita dadar ya. Nah, jika telur dadarnya sudah selesai, di sini sudah saya siapkan juga kulit lumpia ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan isi. Nah, untuk perekatnya di sini ada 1 sendok makan tepung terigu, lalu kemudian tambahkan air secukupnya. Kemudian selanjutnya diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini perekatnya sudah, lalu kemudian selanjutnya kita akan isi, ambil 1 lembar kulit lumpia, lalu kemudian ambil 1 lembar telur dadarnya, lalu taruh di tengah-tengahnya ya teman-teman. Kemudian ini untuk bagian pinggirannya kita beri perekat yang tadi kita buat, dan tekuk kanan kiri untuk bagian bawahnya, lalu kemudian kita gulung ke atas ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk cara buatnya cukup mudah dan simple ya teman-teman. Jangan lupa ini tambahkan perekat lagi, dan ini dia hasilnya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini untuk hasilnya. Dan ini kita lakukan lagi hingga semuanya selesai ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siskaku, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, buat satu resep ini kurang lebih sekitar 23 hingga 25 hasil jadinya ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai kita isi dengan telur dadar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan goreng. Dan di sini untuk minyaknya sudah saya siapkan dan sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sudah panas, langsung aja kita goreng lumpia dadarnya. Dan jangan lupa dibolak-balik, kita goreng hingga kuning kecoklatan. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan minyaknya. Dan kemudian kita lanjut goreng semua lumpia dadarnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, lumpia dadarnya sudah matang semua. Ini untuk hasil jadinya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini dia untuk tampilannya super cantik, gurih, mantap. Kita makan dengan saus sambal. Ini sih asli wanginya luar biasa ya teman-teman. Dan untuk bentuknya unik ya teman-teman, cantik juga. Kita akan cobain ya teman-teman. Kita akan makan dengan saus sambal atau cabai juga enak. Nah, kayak gini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman. Asli ini gurih. Ini beneran recommended banget untuk ide jualan atau isian snack box. Ini beneran enak. Dan ini recommended banget sih teman-teman. Teman-teman harus cobain. Ini beneran mantap. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat risol kentang dan wortel. Nah, untuk cara buatnya cukup mudah ya teman-teman. Cocok juga untuk ide jualan. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini kita akan buat isiannya terlebih dahulu. Siapkan pan, lalu kemudian masukkan sedikit minyak. Dan di sini akan saya tumis 3 siung bawang putih. Ini untuk bawang putihnya dicincang ya teman-teman, atau juga dihaluskan. Kita oseng, kita tunggu hingga wangi. Nah, jika sudah wangi, kemudian masukkan 300 gram kentang yang sudah dipotong dadu seperti ini. Lalu kemudian 300 gram wortel juga yang sudah dipotong seperti ini.
Selanjutnya jangan lupa diaduk. Ini kita masak hingga wortel dan kentangnya lunak dan matang ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan 200 ml air. Nah, ini aduk-aduk sebentar. Ini kita tunggu hingga benar-benar matang dan lunak untuk kentang dan wortelnya. Nah, ini dia untuk kentang dan wortelnya sudah matang ya teman-teman. Ini kemudian selanjutnya kita akan masukkan 1 batang seledri dan daun bawang yang sudah dipotong halus seperti ini. Lalu kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tambahkan setengah sendok teh lada, setengah sendok teh garam, lalu kemudian untuk gulanya 1 sendok teh dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa diicip untuk rasanya ya teman-teman. Nah, jika rasanya sudah enak dan pas, di sini saya akan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini dilarutkan dulu dengan air. Untuk airnya secukupnya aja. Aduk hingga tepung maizenanya tercampur rata dengan air. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya ini siap digunakan. Kemudian masukkan ke dalam kentang dan wortel yang tadi sudah kita masak. Nah, ini supaya kuahnya agak sedikit kental ya teman-teman. Nah, seperti ini agak kental ya teman-teman untuk isian risolnya. Nah, ini kita akan tunggu dingin sebelum kita masukkan ke dalam isiannya. Kita akan buat kulit risolnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung kanji, 1 sendok teh garam, lalu kemudian 1 butir telur utuh. Nah, jika sudah, untuk airnya 650 ml, ini saya masukkan secara bertahap ya teman-teman, sambil kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, ini masukkan sisa airnya, lalu kemudian kita aduk kembali. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak sayur ya teman-teman. Nah, jika sudah, lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman untuk adonan kulit risolnya seperti ini, agak sedikit kental ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cetak. Nah, di sini untuk cetakannya atau teflonnya saya menggunakan teflon yang ukuran 20 cm ya teman-teman. Itu kita gunakan api yang paling kecil aja. Nah, kemudian jika sudah panas untuk teflonnya, kita masukkan kurang lebih 1 centong sayur ya teman-teman. Untuk 1 centong sayurnya aku ini besar ya teman-teman. Kalau teman-teman punya yang kecil itu penuh ya untuk ukurannya. Nah, ini kita masak hingga pinggirannya naik ke atas dan kalau digoyangkan ini lepas sendiri. Nah, jika sudah digoyangkan seperti ini, nah kayak gini teman-teman, ini berarti tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan pindahkan di atas piring. Kita ulangi lagi hingga semua adonannya selesai. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini dia teman-teman untuk kulit risolnya. Ini beneran cakep banget ya teman-teman. Lentur, anti sobek. Ini bagus banget ya teman-teman. Untuk adonannya ini pas banget untuk kulit risol secantik ini. Nah, selanjutnya kita akan ambil kulit risolnya, kita akan isi dengan isian yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Untuk bagian halusnya di bagian atas ya teman-teman, untuk bagian kasar di bagian luar. Nah, untuk cara melipatnya seperti yang di video ya teman-teman. Untuk cara melipatnya ini super mudah banget. Dan untuk hasil jadinya, risolnya itu seperti kelihatan gemoy banget teman-teman. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, ini kita lanjut ya teman-teman. Ini kita akan isi isian risolnya dan kita akan lakukan hingga semua kulit risol dan isiannya selesai. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan dulu sebentar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini untuk bahan pencelupnya ada 10 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan air kurang lebih sekitar 200 ml ya teman-teman. Ini dimasukkan secara bertahap lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata, lalu kemudian ini siap digunakan. Dan di sini untuk tepung panirnya juga sudah saya siapkan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya langsung aja untuk risolnya kita celupkan ke tepung basah, lalu kemudian masukkan ke tepung panir. Nah, ini kita lumur-lumuri hingga semua tertutup dengan tepung panir ya teman-teman. Dan kayak gini hasilnya. Nah, ini kita lakukan lagi hingga semuanya selesai ya teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah selesai kita lumuri menggunakan tepung panir. Selanjutnya sebelum kita goreng, ini akan saya tutup rapat. Ini saya akan masukkan ke dalam lemari es kurang lebih sekitar 1 jam supaya nanti kokoh tepung panirnya di saat kita goreng.
Nah ini dia sudah saya keluarkan dari lemari es, kurang lebih sekitar 1 jam saya diamkan ya teman-teman. Ini sudah kokoh dan cantik. Ini juga bisa ya teman-teman untuk stok frozen. Nah langsung aja ya teman-teman, ini kita akan goreng sebagian. Nah di sini untuk minyaknya sudah saya panaskan ya teman-teman. Selanjutnya kita goreng risolnya. Gunakan api sedang cenderung kecil aja karena menggoreng risol itu tidak perlu lama ya teman-teman. Kita goreng sedikit kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah ini dia teman-teman, sudah kuning kecoklatan ya teman-teman. Ini untuk risolnya sudah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah ini dia teman-teman, risolnya sudah matang. Risol isi kentang dan wortel. Untuk rasanya kita cobain ya teman-teman. Untuk tampilannya cantik, dan untuk bentuknya itu segitiga dan gemoy kayak gini ya teman-teman. Menurut saya ini lebih gemas sih teman-teman. Dan untuk bagian dalamnya ini masih panas teman-teman. Wow, ini boleh banget sih teman-teman dijadiin ide jualan, dan saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, ini rekomend. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ide jualan atau ide untuk buka puasa nanti ya teman-teman. Untuk cara buatnya cukup mudah dan untuk bahan-bahannya juga super ekonomis. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita buat adonan kulitnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 125 gram tepung terigu, 30 gram tepung kanji atau tapioka, selanjutnya setengah sendok teh garam, lalu kemudian 3 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya ini kita masukkan 400 ml air. Untuk airnya ini kita masukkan bertahap, lalu kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jika tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian selanjutnya ini kita masukkan sisa airnya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Nah ini dia untuk adonan kulitnya sudah jadi ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini, tidak cair dan juga tidak terlalu kental. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan cetakannya. Untuk cetakannya saya menggunakan ukuran 20 cm. Langsung aja ini kita tuang untuk adonannya. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu. Ini kita masak menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Nah jika sudah digoyang-goyangkan kayak gini lepas sendiri, langsung aja diangkat dan kita taruh di atas piring. Ini kita ulang lagi. Jangan lupa adonannya diaduk terlebih dahulu. Kita tuang ke dalam pan. Nah ini kita masak. Kita masak gunakan api kecil saja. Jika digoyangkan untuk adonannya sudah lepas sendiri seperti ini, langsung aja diangkat. Nah ini dia, jika sudah selesai kita buat kulitnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita buat isiannya. Siapkan 5 kotak tahu. Ini untuk ukurannya kecil ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk tahunya ini aku lumatkan atau aku haluskan. Ini gunakan sendok atau spatula aja. Nah seperti ini aja cukup ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masukkan untuk bumbu halusnya. Ada 3 buah cabai merah, 2 siung bawang merah, dan juga 1 siung bawang putih. Kemudian selanjutnya masukkan 2 butir telur utuh, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian selanjutnya ini saya masukkan juga 1 sendok makan saus tiram. Nah ini kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Ini dia jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 200 gram daun bawang yang sudah dipotong ya teman-teman. Kemudian ini aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini dia teman-teman, sudah tercampur rata. Langsung aja di sini sudah saya siapkan untuk kulit dan isiannya. Ambil 1 lembar kulit, lalu kemudian ini kita isi. Untuk isiannya banyak dan sedikitnya sesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Nah, ini untuk bentuknya ini saya bentuk segitiga seperti ini. Mau dibikin kotak juga itu sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman untuk cara melipat segitiga. Tidak perlu direkatkan menggunakan tepung cair ya teman-teman, seperti ini aja anti lepas saat digoreng. Nah ini dia udah jadi. Selanjutnya ini kita lakukan hal yang sama, ambil 1 lembar lalu kemudian ini kita isi. Ini tidak perlu kita rekatkan, ini tidak akan lepas saat kita goreng ya teman-teman. Nah selanjutnya jika sudah ini siap digoreng, dan di sini sudah saya panaskan untuk minyaknya ya teman-teman. Ini kita masukkan secukupnya aja. Ini kita akan goreng hingga kuning kecoklatan menggunakan api sedang aja.
Nah ini dia teman-teman, untuk warnanya sudah kuning kecoklatan ya teman-teman, itu tandanya sudah matang. Kita langsung aja untuk martabaknya kita angkat. Jangan lupa untuk minyaknya kita tiriskan ya. Nah ini dia teman-teman, untuk martabak mininya sudah jadi. Untuk tampilannya gemoy-gemoy banget ya teman-teman. Ini kita sajikan menggunakan saus atau cabai, ini enak banget. Nah untuk bagian luarnya ini beneran kering, garing, crispy. Dan untuk martabak mininya juga gendut-gendut kayak gini ya teman-teman. Kita coba buka untuk bagian dalamnya. Wow, ini beneran full isiannya ya teman-teman. Dan untuk harumnya Masya Allah gurih banget. Kita masukkan ke dalam saus ya teman-teman. Atau bisa juga dipakein cabai, kita cobain bismillah. Ini beneran enak, gurih, mantul. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat goreng-goreng yang enak, pedas, manis teman-teman. Dan untuk cara buatnya juga mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama siapkan air panas. Ini untuk airnya panas dan sudah saya matikan untuk apinya ya teman-teman. Lalu kemudian ini saya masukkan 2 keping mie kuning. Nah ini langsung aja kita rendam. Ini kita rendam hingga mie-nya matang ya teman-teman, atau setengah matang. Nah ini dia teman-teman, jika mie-nya sudah setengah matang seperti ini dan ini sudah empuk, lalu kemudian untuk airnya ditiriskan dan dibuang. Kemudian ini kita masukkan ke dalam wadah untuk mie-nya. Dan di sini kita masukkan kecap manis kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Lalu kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pelengkapnya di sini ada 3 buah sosis, ini dipotong dadu kecil-kecil ya teman-teman. Lalu kemudian ada 2 batang daun bawang, ini dicuci bersih lalu kemudian diiris tipis. Selanjutnya di sini untuk bumbu halusnya ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 buah cabai merah dan 5 buah cabai merah rawit dihaluskan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini siap kita akan tumis. Siapkan pan lalu kemudian masukkan minyak sedikit saja. Kita tumis untuk bumbu halusnya hingga harum dan matang. Nah ini untuk bumbunya sudah harum, langsung aja ini kita masukkan ada garam, lada, kaldu, dan juga gula sedikit ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini aduk lagi. Selanjutnya tambahkan air supaya bumbunya lebih meresap dan wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Selanjutnya masukkan sosis yang sudah kita siapkan tadi, lalu kemudian aduk-aduk. Ini kita masak hingga sosisnya matang. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya ini kita masukkan mie-nya. Selanjutnya ini kita masak dan kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata dan si mie-nya benar-benar matang ya teman-teman. Yang terakhir ini kita masukkan daun bawangnya, lalu kemudian ini kita aduk-aduk dan masak lagi hingga daun bawangnya layu. Jangan lupa untuk rasanya diicip ya teman-teman. Nah, jika sudah enak, ini untuk isiannya sudah siap kita gunakan. Dan di sini kita siapkan untuk isiannya. Ada kulit lumpianya juga ini sudah saya siapkan. Selanjutnya di sini juga sudah saya siapkan untuk perekatnya, ada tepung terigu yang diencerkan dengan secukupnya air ya teman-teman. Langsung aja kita ambil 1 lembar kulit lumpia, lalu kemudian ini kita ambil untuk isiannya. Nah ini kita ambil 1 sendok, kita tambahkan sedikit ya teman-teman. Kemudian langsung aja ini kita lipat, untuk lipatnya seperti biasa aja ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya ini kita beri lem perekat. Ini supaya nanti di saat kita goreng tidak mudah lepas ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman untuk hasil jadinya. Kemudian lanjut ini kita buat lagi hingga semua bahannya selesai. Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share saya ucapkan banyak terima kasih. Nah ini dia teman-teman, sudah saya buat semuanya, lumayan banyak untuk hasil jadinya. Lanjut aja ini kita akan goreng. Dan di sini untuk minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung aja ini kita masukkan lumpia mie pedasnya. Ini kita goreng hingga kuning kecoklatan. Dan jangan lupa ini untuk apinya yang sedang cenderung kecil aja ya teman-teman.
Jangan lupa dibalik jika untuk bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini dia sudah kuning kecoklatan ya teman-teman. Langsung aja diangkat untuk lumpia mie pedasnya sudah matang. Nah, ini kita lanjut goreng untuk sisanya ya teman-teman. Ini dia teman-teman, lumpia mie pedasnya sudah siap kita nikmati. Dan ini dimakan dengan cabai rawit atau saus juga sama-sama enaknya teman-teman. Dan dimakan polosan kayak gini juga sudah pedes ya teman-teman, tanpa cabai rawit atau tanpa saus. Nah, ini kita tunjukin untuk bagian dalamnya seperti apa. Dan ini crispy banget loh teman-teman. Wow, ini beneran enak banget. Untuk lauk makan sih kayaknya enak juga ya teman-teman. Nah, saya akan cobain. Bismillah. Ini beneran enak banget, kriuk. Ini pedasnya pas, ada rasa manisnya juga. Ini beneran mantap. Nah, ini dia teman-teman, lumpia mie pedasnya sudah siap kita nikmati. Untuk lauk juga enak, untuk cemilan juga enak, atau untuk ide jualan juga oke ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.